Selamat datang di Jalan Surya Kencana. Terkenal sebagai kawasan pecinannya Kota Bogor, jalan ini menjadi salah satu destinasi wisata kuliner legendaris yang tidak boleh terlewatkan. Apalagi jika sobat muda sedang berkunjung ke Kota Bogor, Jawa Barat. Nah, kali ini tim Indonesia akan mengajak sobat muda menelusuri Jalan Surya Kencana dan mengulik sejarah dari kawasan ini. Penasaran kan? Yuk ikuti terus tim Indonesia. Berada di seberang pintu gerbang utama Kebun Raya Bogor, Jalan Surya Kencana adalah bagian kecil dari jalan yang membentang panjang antara Anyer hingga Panarukan. Ternyata jalan ini merupakan salah satu program kerja Gubernur Jenderal Dendels pada tahun 1808, yaitu The Grote Postweg atau Jalan Pos. Jalan yang memiliki panjang 1000 km ini melintasi berbagai kota di Pulau Jawa seperti Jakarta atau Batavia, Bandung, Cirebon, Surabaya, dan lainnya. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1905, Jalan Pos ini dikenal sebagai sebuah pusat perekonomian kota loh, sehingga diberi nama Handelsstraat. Nah, sobat muda, hal inilah yang menjadi cikal bakal Jalan Surya Kencana berdiri hingga saat ini. Namun, sobat muda, tahukah kalian, Handelsstraat sendiri mempunyai arti jalan perniagaan dan dipilih sebagai daerah sentral masyarakat etnis Tionghoa di Bogor. Hal ini tidak terlepas dari Wetschkenstelsel yang dilakukan pemerintah kala itu, yaitu pembagian zona daerah berdasarkan etnis. Tujuannya untuk memudahkan pemerintah kolonial mengontrol masyarakat agar tidak bercampur dengan masyarakat lain. Sobat muda, kenapa ya mayoritas etnis Tionghoa memiliki mata pencaharian sebagai seorang pedagang? Kabarnya, salah satu penyebab adalah kebijakan pembagian zona etnis ini, sobat muda. Karena pada kala itu, etnis Tionghoa tidak boleh memiliki tanah di pedesaan, maka mereka memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berdagang. Sehingga sampai saat ini, Jalan Surya Kencana sebagian besar dihuni dan dimanfaatkan sebagai tempat berjualan oleh bangsa Indonesia yang merupakan keturunan etnis Tionghoa. Akhirnya, jalan perniagaan ini diganti nama menjadi Jalan Surya Kencana pada tahun 1970 hingga saat ini. Banyaknya berbagai nilai sejarah dan kebudayaan yang dapat kita cermati, membuat pemerintah Kota Bogor terus berupaya memperlihatkan nilai pluralisme yang tergabung atas beragam kebudayaan di kawasan Surya Kencana ini. Hal itu terlihat dari gerbang depan jalan ini yang diberi nama Gerbang Lawang Surya Kencana. Memiliki kesan unik, gerbang ini mengadopsi dari berbagai kebudayaan masyarakat yang tinggal di sekitarnya seperti kebudayaan Tionghoa dan budaya Sunda. Jika sobat muda perhatikan baik-baik, di atas gerbang Surya Kencana ini ada kujang yang merupakan senjata tradisional Sunda. Selain itu, keunikan lainnya juga terlihat pada bagian samping gerbang lawang Surya Kencana ini yang dijaga oleh dua patung berwujud harimau. Pasti sobat muda bertanya kan, kenapa harimau? Simbol harimau ini diadaptasi dari kerajaan Sunda terbesar, sobat muda. Harimau berwarna putih menggambarkan seorang raja yang dihormati oleh suku Sunda, yaitu Prabu Siliwangi. Sedangkan harimau warna hitam dipilih sebagai penyeimbang warna putih tadi, sesuai dengan filosofi Tionghoa, yaitu Yin dan Yang. Sobat muda, yuk kita bergeser sedikit ke sudut Jalan Surya Kencana. Kalian dapat menemukan sebuah rumah dengan gaya arsitektur masa lalu yang masih tampak berdiri kokoh di antara bangunan modern di sekitarnya. Rumah ini merupakan peninggalan Kapiten Tan atau Tan Kuan Piao, yaitu seorang keturunan Tionghoa yang kaya raya dan dihormati pemerintah Belanda pada masa itu. Terletak di Jalan Surya Kencana nomor 210, Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, sosok Kapiten Tan terlahir dengan nama Tan Eng Chuan tahun 1835 dari seorang ayah bernama Tan Sui Chu dan ibu bernama Tang Nan Niao. Namun Kapiten Tan berpulang pada 27 Oktober 1889 di Buitenzorg yang kini menjadi Bogor.
Sobat muda, tahukah kalian sebutan kapiten pada masa itu bukan merupakan pangkat kemiliteran loh, melainkan gelar yang disandang oleh para petinggi atau orang-orang yang terpandang dalam sebuah komunitas masyarakat pada masa itu. Gelar ini diberikan oleh pemerintah Belanda yang berkuasa pada saat itu, jadi kapiten merupakan orang terpandang dari komunitas masyarakat Tionghoa yang tinggal di kawasan yang saat ini menjadi Jalan Surya Kencana. Rumah Kapiten Tan kini menjadi salah satu bangunan cagar budaya Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 yang berisi pengelolaan cagar budaya ini dilakukan secara pribadi dan berada di bawah pengawasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Memiliki perpaduan gaya arsitektur Timur dan Eropa atau yang dikenal dengan sebutan arsitektur Indis, sebuah gaya arsitektur yang sangat jarang ada pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia. Oleh karena itu, Rumah Kapiten Tan kini menjadi salah satu lokasi favorit bagi para wisatawan yang sedang berwisata ke kawasan ini. Selain Rumah Kapiten Tan, di kawasan Surya Kencana ada tempat instagramable lainnya untuk bersuah foto sobat muda. Tentunya dengan ornamen yang menarik seperti bangunan-bangunan rumah ala Tionghoa hingga lorong yang terdapat daun plastik di seluruh dindingnya. Wah, estetik sekali ya sobat muda.